Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Rizky Ramadan, NIM A210180158. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perkoperasian. Oke, untuk itu mari kita memasuki materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Langsung saja. Oke, yang pertama saya sampaikan terlebih dahulu. Di sini ada indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran, mana saya mengharapkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan materi, kemudian Anda bisa mencermati apa yang saya tujukan dari yang saya sampaikan. Di sini ada 8 tujuan pembelajaran, kemudian ada juga 8 indikator pembelajaran. Untuk itu, sebelum memasuki materi inti, saya berharap pada kalian semua, saya ingin memahami betul bahwa apa yang saya sampaikan bisa diserap oleh kalian semua. Untuk itu, mengetahui materi perkoperasian, langsung saja memasuki bab koperasi. Oke, yang pertama ada pengertian koperasi. Di sini ada 2 pengertian koperasi, di mana ada dari bahasa Inggris, kemudian ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang pertama, istilah koperasi dari bahasa Inggris yaitu adalah cooperation, yang berarti usaha bersama. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 25 adalah koperasi badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau seorang badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas azas kekeluargaan. Jelas ya. Jadi di sini koperasi mengutamakan kegiatannya berdasarkan prinsip dari koperasi tersebut sebagai gerakan ekonominya. Kemudian asasnya adalah kekeluargaan, dan di sini harus ada beranggotakan seorang orang atau badan hukum. Oke, lanjut. Kemudian ada landasan dan asas dari koperasi. Yang pertama, landasan dari koperasi yaitu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian asasnya adalah asas kekeluargaan. Ini adalah sangat jelas dari landasan dan asas koperasi tersebut. Kemudian ada tujuan koperasi. Tujuan koperasi ini adalah untuk membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, maju dan makmur, serta memajukan kesejahteraan anggota. Jadi digaris simpulkan bahwa tujuan koperasi itu adalah mensejahterakan anggota, di mana mereka juga mewujudkan masyarakat yang adil, maju, serta makmur. Tidak hanya untuk memajukan perekonomian Indonesia, tetapi mereka mewujudkan masyarakat yang adil, maju dan makmur tersebut. Oke, kemudian di sini ada ciri-ciri koperasi. Ciri-ciri koperasi adalah memiliki sifat yang sukarela, kemudian musyawarah sangat dijunjung tinggi, dan modal yang dimiliki tergantung dari simpanan anggotanya, dan setiap kerugian akan ditanggung para anggota dan anggotanya tidak bersifat permanen. Jadi di sini koperasi itu memiliki sifat yang sukarela, tidak ada paksaan. Kemudian mereka juga sangat menjunjung tinggi musyawarah. Jika terjadi hal-hal yang mungkin tidak diperkenankan, mereka akan mendiskusikannya untuk memecahkan masalah. Kemudian simpanannya juga dari anggota, dan ketika anggota tersebut harus siap menerima kerugian dari koperasi tersebut. Oke, paham? Untuk itu selanjutnya, saya lanjut. Di sini ada fungsi koperasi. Di sini ada 2 fungsi. Yang pertama ada membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial potensi serta kemampuan ekonomi para anggota koperasi pada umumnya relatif kecil. Jadi melalui koperasi ini potensi dan kemampuan ekonomi yang kecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan sehingga dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan demikian, koperasi akan memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pada umumnya serta anggota koperasi pada khususnya. Yang kedua ada turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat selain diharapkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Koperasi juga diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai wadah kerjasama ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya. Nah, peningkatan kualitas kehidupan hanya bisa dicapai koperasi jika koperasi tersebut dapat mengembangkannya kemampuan dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya serta masyarakat di sekitarnya. Oke, saya lanjut, ada jenis usaha koperasi. Di sini ada 4 jenis usaha koperasi. Yang pertama ada koperasi produsen. Koperasi produsen ini adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan di bidang pengadaan barang produksi, di mana di situ adalah kepentingan untuk anggotanya, tetapi di bidang pengadaan barang produksi. Kemudian ada koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Dan yang kedua ada koperasi simpan pinjam, di mana di sini koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menyediakan unit untuk meminjam atau menyimpan uang yang kita tabungkan dalam koperasi tersebut. Dan ada koperasi jasa. Di sini koperasi jasa seperti kerjasama, mungkin dalam artian kita anggota, para anggota memerlukan suatu barang, kemudian koperasi tersebut menyediakan jasa untuk menyediakan barang tersebut. Oke, saya lanjut. Oke, kita sudah memasuki bab terakhir, yaitu ada prinsip koperasi. Di sini ada 5 prinsip. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, di mana memang anggota harus memiliki sifat sukarela, tidak terpaksa, dan saling terbuka antara satu dengan lain, mungkin sama anggota, kemudian sama pengurus. Dan yang kedua, pengelolaan secara demokratis. Jelas, koperasi harus dikelola secara demokratis. Dan yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Jadi di sini usaha dari anggota tersebut bagaimana mungkin usaha mereka harus banding dengan hasil sisa usaha dari mereka. Kemudian yang keempat, pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Dan yang terakhir adalah kemandirian. Oke, sudah habis materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Mungkin apabila ada kata salah, mohon maaf. Saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.